Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julian Rifki, NIM 21.11.3964. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya dari kelas IF02 atau Informatika 02. Oke, langsung saja ke intinya. Yang pertama di sini adalah generasi pertama. Jadi komputer itu memiliki generasi yang dimana dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Generasinya itu terbagi atas 5, yang dimana generasi 1, 2, 3, dan 4, 5. Di komputer generasi 1 ini dimulai pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Yang pertama adalah ENIAC, yang merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator. ENIAC ini digunakan untuk kebutuhan umum. Pengap proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan dimulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. McCauley dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC ini berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruangan 500 meter pangkat 2. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 104 kW dengan berat lebih dari 30 ton. Yang kedua ada mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang merupakan konsultan dari proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Storage Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses pemrograman agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikannya dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu Clown dalam waktu 1 detik. ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu sekitar 300 hari. ENIAC ini dioperasikan sampai tahun 1955, yang dimana menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat Army's Ballistic Research Laboratory LBR, Amerika Serikat. Yang ketiga ada komputer komersial pertama. Pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut, sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf, dan menggunakan pita magnetit sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer UNIVAC pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di AS pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai 1963. Terus ada komputer generasi kedua, yaitu dimulai 1959 sampai dengan 1964. Untuk ciri-cirinya itu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Terus sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama
Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil. Orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknis. Terus ada UNIVAC 3. Dibandingkan dengan tabung, teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan sepermiliar meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya lebih murah dibandingkan generasi pertama. Komputer DSC PDP-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat tahun 1964 untuk pengolahan data komersial. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1964 sampai 1970. Jadi masanya ini sekitar 6 tahun. Komputer generasi 3 ini ditandai dengan ciri-ciri, yaitu pertama, karena menggunakan IC maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Jadi komputer generasi ketiga ini sangat cepat dibanding dengan generasi pertama tadi. Terus peningkatan dari sisi software. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Sebelumnya hanya sepuluhan ribu. Terus menggunakan media penyimpanan luar disket magnetic external disk yang bersifat pengaksesan datanya secara acak random access dengan kapasitas besar jutaan karakter. Penggunaan listrik lebih hemat, sedangkan komputer generasi 1 tadi sangat boros ya untuk penggunaan listriknya. Terus kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Jadi sudah bisa untuk melakukan komunikasi jaringan komputer. Selanjutnya ada komputer generasi keempat, PDP-11. Komputer-komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I, dan Apple II, PDP-11, VisiCalc, dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi Control Program for Microsoft Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer terutama personal komputernya. Selanjutnya ada komputer generasi kelima, yaitu dimulai dari 1980 sampai sekarang 2022. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC, dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, menggunakan basis prosesor 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chipnya hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer serta
adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut dengan artificial intelligence. Selain itu, juga berbasis grafik user interface GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi kelima berbasis 86 seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor. Kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor. Chip 486 dikenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Terus tahun 1993 Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 million instruction per second. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit UI 32. Tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Intanium yang merupakan prosesor dengan basic arsitektur 64 bit pertama. Titanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi-instruksi 60 bit dan akan menelurkan satu generasi baru dari sistem operasi dan aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 386, komputer beroperasi pada 32 bit per satuan waktu dalam mengeksekusi informasi hingga Pentium 4. Hingga sekarang, komputer yang digunakan kebanyakan masih yang berbasis 32 bit. Oke, mungkin itu saja dari materi saya. Mungkin dalam presentasi tadi banyak hal atau kata-kata saya yang kurang sopan, masih typo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.